Rasul pernah melarang sahabat untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu saya pernah melarang kalian semuanya untuk melakukan ziarah kubur. Tetapi sekarang lakukanlah ziarah kubur itu. Karena ziarah kubur itu adalah mengingatkan sebuah kematian. Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu, bergerak dan berkarya, wujudkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang kami hormati, marilah kita semuanya mengucapkan syukur alhamdulillah atas limpahan taufik hidayah inayah dari Allah. Kita semuanya masih diberikan panjang umur, bisa menjumpai bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah di mana saja berada, di negara kita Indonesia itu sudah terbiasa terjadi acara ritual sebelum menjelang bulan suci Ramadan, yaitu biasanya rame-rame untuk ziarah kubur, megengan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang mana mengingat terhadap sebuah kematian. Manusia hidup di alam dunia tidak akan lepas dari sebuah peristiwa penting di akhir kehidupan kita, yaitu sebuah kematian. Dan kematian itu tidak pandang usia, tidak pandang waktu, dan tidak pandang tempat. Allah menjadikan kematian terhadap semua makhluknya itu sistemnya bukan sistem urutan, tapi sistem cabutan. Andai kata kok mati itu sistemnya urut, mungkin yang tua-tua ini sudah mati dulu. Karena sistemnya cabutan, akhirnya manusia itu siap nggak siap pasti akan mengalami sebuah kematian. Dan kematian itu tidak harus menuntut manusia itu jadi pintar dulu, tidak harus manusia itu jadi alim dulu, manusia tidak harus soleh dulu, dan manusia tidak harus menjadi orang baik dulu atau orang jelek dulu, enggak. Kapanpun, di saat apapun, manusia kalau sudah waktunya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita semuanya adalah mempersiapkan bekal untuk menuju sebuah kematian. Nah, kematian ini adalah dilakukan oleh setiap individu manusia dan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang atau enggak senang, terkadang manusia juga terpaksa, mau enggak mau ya harus mati kalau waktu nih. Nah, di momen ini, di bulan Sya'ban ini, marilah kita semuanya ziarah kubur untuk mengenang bahwa diri kita nanti akan seperti mereka orang-orang yang kita ziarahi. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah melarang sahabat untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu saya pernah melarang kalian semuanya untuk melakukan ziarah kubur. Tetapi sekarang lakukanlah ziarah kubur itu. Karena ziarah kubur itu adalah mengingatkan sebuah kematian. Kita pantas
mengangan-angan bagaimana apa yang menjadi sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafa bil mauti wa'iduh. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Peringatan bahwa diri kita nanti akan mati. Terkadang pagi sehat, sore mati juga banyak. Terkadang sore sehat, pagi mati juga banyak. Tapi terkadang juga wis cara wong Surabaya iku loro-loron gak mati-mati, kepengen mati tapi gak mati-mati. Maka kita sadar loh bahwa kafa bil mauti waridho. Cukuplah kematian itu adalah sebagai modal, kematian itu adalah sebagai peringatan bagi kita semua. Kafa bil yakini gina. Cukuplah keyakinan itu sebagai modal kekayaan kita. Kita kaya bukan berarti kaya harta benda saja, tetapi kaya hati kita. Tidak sedikit kok manusia yang kaya raya, hidupnya berkelimang harta, tetapi orang itu tidak punya kekayaan jiwa. Hatinya kosong, hatinya hampa, tiap hari, tiap malam selalu gelisah, bingung. Di duit bingung kan, di duit bingung. Di duit susah kan, di duit susah. Karena apa? Hatinya tidak diisi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Imam Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an di dalam kitabnya Tafsir Munir, beliau pernah mengatakan, wa inna qalbal mu'minu munsyarahun binuri ma'rifatillah. Sungguhnya hati orang-orang yang beriman selalu digelari, diisi, dipenuhi dengan cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semuanya punya keyakinan kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat daripada orang yang beriman diantaranya satu, yaitu tidak merasa susah. Dia tenang, merasa senang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa ayem hatinya kalau dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang-orang yang tidak punya kekayaan jiwa, tidak punya kekayaan hati. Biarpun dia kaya, tetapi hatinya kosong. Itu adalah hatinya orang-orang yang bodoh. Imam Nawawi mengatakan, wa amma qalbul jahil fa innal khalun am ma'rifatillah fayasiru mamlu'an minal akhza. Adapun hati orang-orang yang bodoh, orang yang enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, fa innal khalun am ma'rifatillah, hatinya sepi, kosong daripada kenal Allah Subhanahu wa taala. Bayasiru mamlu'an minal anzad, maka hatinya selalu dipenuhi dengan kesusahan dan kegelisahan. Ada masalah sedikit pun susah, ada perkara sedikit susah, ada masalah yang besar tambah susah. Karena apa? Ukuran mereka hanyalah harta, hanya dunia belaka, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kita mendengar cerita atau bagaimana orang yang kaya, tetapi kekayaan itu malah dia menjadikan hidupnya stres. Bagaimana seorang bintang film Hollywood, Elvis Presley, orang yang kaya raya, hartanya itu konon kabarnya sampai 72 triliun. Tetapi dia tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak iman. Apa yang terjadi? Karena kegoncangan jiwa, kegelisahan yang ia alami, akhirnya dia mendapatkan kematian yang sangat tragis. Matinya sampai mengkonsumsi obat, mati bunuh diri gara-gara stres. Dia mengira kalau minum obat itu adalah bisa menenangkan jiwa. Tetapi apa yang terjadi? Di saat dia minum obat malah mati. Harta yang ia punya tidak bisa ia nikmati selama-lamanya. Wa kafa bil ibadati sula. Cukuplah ibadah sebagai kesibukan kita. Bagaimana kita harus sibuk ibadah sementara kita dituntut untuk bekerja? Kita niatlah di saat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing
menuju tempat kita bekerja, di kantor kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana apa yang kita lakukan, aktivitas kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengingat bahwa sebentar lagi kita kembali ke awal. Sebentar lagi adalah bulan suci Ramadan. Bulan-bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenang kebaikan orang-orang terdahulu, kita kirim doa, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah mendahului kita di alam barzakh. Dan kita semuanya berusaha semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan ini untuk melakukan kebaikan, amal soleh, agar kelak selesai bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang tertulis di dalam kitab Durratun Nasihin. Rasulullah mengatakan, "Man fariha bitukhuli syahrul Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang gembira, senang atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jasadnya orang ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah kisah. Dulu ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini sering melakukan kemaksiatan, durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di saat dia datang bulan suci Ramadan, dia pergi ke pasar, beli baju baru, pakaian baru, sajadah baru, sarung baru, kopiah baru. Ditanya oleh salah seorang, "Kamu mau kemana? Kok beli semuanya baru?" "Saya nggak kemana-mana. Karena ini adalah mau menjelang bulan suci Ramadan. Saya senang terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amal kebaikan sebagai penebus dosa saya yang telah saya lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Ramadan belum selesai. Anak ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama besar, katakanlah ulama ini adalah seorang wali, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bermimpi dengan seorang pemuda yang tadinya adalah seorang, notabene adalah seorang nakal. Mimpi di alam barzakh bertemu dengan seorang pemuda. Ditanya, "Wahai pemuda, ma fa'alallahu bika?" Apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Apa jawabnya pemuda ini? "Ghafara li rabbi bi hurmati ta'zimi Ramadan." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya, mengampuni kesalahan saya karena saya hormat terhadap bulan suci Ramadan. Saya mengagungkan bulan suci Ramadan. Saya senang terhadap kedatangan bulan suci Ramadan. Walaupun saya ini orang yang enggak baik, tapi saya berusaha menjadi manusia yang baik. Kisah ini bisa diambil kesimpulan bagaimana seorang yang nakal tadinya bisa masuk surga, meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia punya himmah, punya keinginan yang tinggi, ingin menjadi manusia yang baik. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri dan merasa bahwa dirinya adalah orang yang telah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semuanya di momen Ramadan yang akan datang ini kita jadikan sebagai ladang amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan amal ibadah sebulan penuh dan merasa bahwa ini adalah bulan Ramadan yang terakhir di dalam kehidupan kita. Kita bersemangat untuk beribadah demi menyongsong masa depan agar kelak kita semua menjadi manusia yang selamat dunia hingga ila yaumil qiyamah. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dibarengi rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'ahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, di tengah hiruk pikuk kota, kau datang bawa cahaya dengan senyummu yang tulus. Hati ini
terasa. Kau ajarkan arti cinta dalam setiap langkah kita, berbagi